Seminggu yang lalu, orang tuaku bertengkar hebat. Tak ada yang mengalah dalam pertengkaran itu. Mamaku keras, papaku apalagi. Mama menuduh papa selingkuh. Benar atau tidaknya, aku tak tahu. Tapi memang belakangan ini papa sering pulang lebih larut. Papa tak terima bila dibilang begitu. Dia malah menuduh balik kalau mama yang selingkuh. Aku dan adik perempuanku terus menyimak pembicaraan mereka. Aku sudah 19 tahun, sedangkan adikku berumur 14 tahun. Aku kasihan melihat yang terus menangis. Tiba-tiba ada suara pecahan kaca terdengar keras dari luar. Aku segera membuka pintu kamar dan melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata bunyi itu berasal dari lemari yang ketika aku keluar sudah bercerai-berai. Hanya mama yang terlihat di sana. Papa mungkin sudah pergi. Aku berinisiatif untuk mengambil sapu guna menyapu pecahan kaca yang berserakan. Tak lama kemudian, adikku menghampiri mama. Kemudian memeluknya. Kesal dan sedih, itulah yang kurasakan saat itu. Bagaimana bisa papa tega memperlakukan kami seperti ini? Tak sadar, ternyata air mataku sudah berlinang di pipi. Setelah semuanya kusapu, aku menghampiri mama dan adik. Aku duduk di sebelah kanan tangan mama. Ku genggam erat tangannya yang masih gemetaran. Mama merangkul kami berdua. Tangis adikku semakin terisak-isak. Ma, papa kemana? Papa pulang lagi kan? Begitulah tanya adikku saat itu. Mama tetap mencoba kuat dan tegar menjawab pertanyaan adikku. Papa sedang ada kerjaan, mungkin besok baru pulang. Kebohongan itu berhasil menenangkan hati adikku. Namun, tidak bagiku. Hari-hari yang kulalui sampai saat ini masih saja tak pernah tersenyum. Yang kusesali bukan perginya papa, tapi alasan papa pergi itu membuatku benci padanya. Sudah hampir 2 minggu kami tak pernah diberi kabar. Mamaku yang bekerja sebagai guru sudah hampir tidak pernah ke sekolah lagi. Mama sibuk memastikan kondisi kami berdua di rumah. Hari ini ada ujian akhir di sekolah. Aku datang lebih awal tanpa sarapan. Uang jajan pun masih memakai uang 100.000 yang diberikan mama minggu lalu. Di sekolah, aku termasuk murid yang periang. Semua organisasi kuikuti, baik pramuka maupun OSIS. Namun, belakangan ini semuanya mulai kuabaikan. Aku lebih memilih untuk tidak berbaur dengan mereka lagi. Ujian hari ini tak seperti ujian sebelum-sebelumnya. Kali ini berat sekali rasanya tanganku untuk menulis. Ketika teman-teman yang lain selesai, punyaku baru 10 yang terisi. Hatiku sudah berkata, sudahlah,
Lagian aku sudah tak punya masa depan. Mana mungkin setelah ini aku akan kuliah. Mana mungkin aku bisa bahagia seperti mereka yang keluarganya baik-baik saja. Pikiran itu selalu menemaniku sampai ujian selesai aku kerjakan. Uang di sakuku sudah habis. Terpaksa hari ini ku harus jalan kaki ke rumah. Sembari berjalan, aku terus mengingat kejadian-kejadian indah bersama papa. Mungkin kali ini aku sudah pantas disebut anak broken home. Anak yang kata orang tak punya masa depan. Anak yang menangisnya 3 kali sehari. Dan anak yang tak pantas ditemani. Lantaran orang-orang takut nasibku akan menular ke mereka. Tapi untunglah aku masih punya mama dan adik. Meskipun aku perempuan, bukan berarti aku tak boleh bekerja. Bekerja apapun boleh, asalkan kita membantu mama jam aku berjalan. Akhirnya aku sampai di depan rumah. Aku lihat pintu rumah tertutup. Mungkin mama dan adikku sedang tertidur. Ketika pintuku buka, ternyata tak ada siapa-siapa di rumah. Sautku tak ada yang membalas. Aku mencoba untuk tidak membayangkan hal-hal buruk lagi. Rasanya sudah penuh memoriku dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah pukul 10 malam. Mama dan adik belum juga pulang. Kali ini aku terpaksa untuk berpikir negatif. Perutku yang mungil sudah mulai meminta makanan masuk. Dari pagi hanya sepotong roti yang kumakan. Hatiku semakin tak tenang lantaran mama dan adik tidak kunjung datang. Kekhawatiranku semakin menjadi-jadi. Aku mencoba berjalan keluar rumah, menghampiri rumah tetangga yang lampunya masih menyala. Hanya saja usahaku nihil. Tak ada lagi tetangga yang mau menerima tamu tengah malam ini. Semuanya sudah tertidur. Aku memutuskan untuk menunggu mama lebih lama lagi, hingga mataku terlelap sendiri di ruang tamu. Pagi datang, namun mama tak kunjung ada. Aku bersihkan diriku, lalu bergegas menuju ke rumah-rumah tetanggaku. Tangisku tak dapat dibendung lagi. Setiap kutanya, selalu jawabannya tidak tahu. Apa mungkin mama juga meninggalkanku? Pertanyaan itu keras bergema di dalam hatiku. Aku benar-benar tak tahu arah tujuan lagi. Bila terus seperti ini, mungkin sebentar lagi aku akan mati. Aku tak punya alat komunikasi. Kalau ada, pasti sudah menghubungi teman-teman untuk mengantariku makanan. Bingung ini seakan membunuh otakku. Kukuatkan kakiku berjalan menuju persimpangan gang rumah, berencana untuk meminta kasihan dari salah satu pedagang lontong yang menjadi langgananku. Syukurlah permintaanku dituruti. Akhirnya perut yang sudah kelaparan ini mendapat asupan nutrisi. Setelah selesai makan dan berbincang dengan pedagang lontong tersebut, aku kembali menuju rumah. Kesenangan ketika perut terisi ternyata tak berpengaruh bagiku. Kembali ku menghitung luka yang sedang kuhadapi saat ini. Mau apa lagi aku ini? Aku tak bisa apa-apa. Bagaimana aku akan hidup? Gak mungkin aku
hanya mengharapkan lontong gratis setiap pagi. Bisa-bisa aku diusir dari sana. Kesunyian menemaniku hingga matahari tenggelam. Semangatku akhirnya muncul. Tepat pukul 8, aku mencoba berjalan sekuat tenaga ke pusat keramaian di alun-alun kota. Tujuanku ke sana adalah untuk mencari lowongan pekerjaan. Biasanya di sana banyak warung-warung nasi. Siapa tahu mereka kekurangan pegawai. Tak peduli kaki yang letih, tak peduli banyaknya pria yang meneriaki, aku tetap berjalan dengan semangat di hati. Setidaknya ada sekitar 45 menit aku berjalan. Buluh yang bercucuran membasahi baju dan jaketku. Ku duduk sejenak untuk mendinginkan badan. Kualihkan pandanganku ke warung nasi mana yang lumayan ramai. Ada satu warung nasi yang sedari tadi terus dihampiri pembeli. Kali saja dia bisa menerimaku sebagai pegawai. Tak berlama-lama lagi, ku mencoba mendekati bapak-bapak yang tengah bahagia menghitung uang. Kemungkinan besar itu adalah pemiliknya. Dengan sedikit basa-basi, ku sampaikan maksud dan tujuanku secara jelas. Ditambah dengan alasanku mengapa ingin bekerja di sana. Namun, mencari pekerjaan ternyata tak semudah itu. Aku ditolak untuk bekerja di sana. Namun, untungnya aku diberi 1 bungkus nasi gratis dan air minum. Karena kelelahan, aku mencari kursi kosong sembari menghabiskan nasi. Kulihat ada mobil parkir tepat di depanku. Ku tak terlalu menghiraukan mobil itu. Mungkin itu hanya mobil pribadi yang beristirahat. Setelah selesai makan, ku membuang bungkus nasi tadi ke tempat sampah dan kembali duduk di kursi yang tadi. Tak lama kemudian, keluar seorang pria dewasa yang berjalan menuju ke arahku. Aku sedikit ketakutan. Kelihatannya ini bukan pria baik-baik. Pria itu duduk di sampingku, lalu menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Tentu aku tidak menanggapi. Bila aku tanggapi, takutnya akan terjadi hal yang tak kuinginkan. Kamu butuh uang? Pertanyaan itu sontak mengagetkanku. Entah karena penampilanku yang gembel, aku pun juga tak tahu. Kalau kamu butuh uang, aku ada pekerjaan cocok untukmu. Pertanyaan kedua ini membuatku memberanikan diri untuk menjawab. Kerja apa? Tanyaku singkat. Pria itu berdiri dan mengajakku masuk ke dalam mobilnya. Dia bilang akan mengantarkanku ke tempat kerja itu. Karena kurasa tidak ada pilihan lain, aku ikuti apa maunya dia. Semoga saja dia bukan orang jahat. Tak kusadari, ternyata ada 2 pria lainnya di dalam mobil. Aku panik tak karuan. Pria itu menyekap diriku. Aku mencoba berteriak sekuat tenaga. Namun hasilnya nihil. Tak ada yang satu pun orang di luar yang bisa mendengarkanku. Tangan dan kakiku diikat dengan tali, mulutku disumpat dengan kain. Aku tak tahu akan dibawa ke mana. Mereka bertiga hanya tertawa melihatku menderita. Sesampainya di tempat
tempat yang mereka inginkan, aku dihantarkan ke salah satu kamar, di mana di sanalah awal dari penderitaanku sampai saat ini. Penderitaan ini adalah awalku menempuh hidup baru, hidup yang penuh kehitaman, hidup yang selalu menjadi buah bibir orang lain. Hampir setiap hari ku menghampiri rumah lamaku, rumah yang mengantarkanku menuju nerakanya hidup ini. Bukan bermaksud ingin menghuninya lagi, hanya saja aku berharap bisa melihat wajah orang yang kusayangi kembali. Dendamku sudah usai, mungkin inilah takdir yang pantas untukku. Sekarang hatiku hanya dipenuhi rindu akan keluargaku yang dulu. Sering bertambahnya usiaku, aku paham bahwa tak mudah menjadi mereka kala itu.